Seorang pejabat di lingkungan agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi yang berinisial IW ditangkap serta diamankan oleh Kejari Kota Cimahi setelah tertangkap tangan melakukan pungutan liar. IW yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada ATR BPN Kota Cimahi diduga melakukan praktik pungutan liar untuk penerbitan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, David Setiawan, mengatakan pejabat berinisial IW tersebut di-OTT oleh penyidik Kejari Cimahi pada Jumat 1 Juli 2022 di kantor ATR BPN. Hari ini, penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan di Jalan Haji Nawi, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Polisi menyebut 4 pejabat BPN diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Salah satunya termasuk kasus sertifikat tanah milik keluarga artis Nirina Zubir. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menciduk keterlibatan pejabat BPN Jakarta Selatan dalam sindikat mafia tanah milik keluarga selebritas Nirina Zubir terbongkar. Mereka menggunakan data palsu, kemudian apabila suatu lokasi itu belum ada sertifikatnya, dibuat data palsu bekerja sama dengan oknum, akhirnya menjadi sertifikat. Dan yang paling canggih, ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia itu. Kepala BPN Jakarta Selatan menyatakan mendukung upaya polisi untuk memberantas mafia tanah. Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat diimbau mendatangi langsung kantor BPN jika ingin mengurus perubahan hak milik tanah. Sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke kantor pertanahan Jakarta Selatan. Saya akan menganalisis penyebab isu pada video bad practice tersebut dengan menggunakan salah satu teknik analisis isu, yaitu Fishbone. Salah satu penyebab isu yaitu pada segi atau sumber daya manusia. Pada kasus OTT pejabat BPN di Cimahi ini sangat bertentangan dengan asas-asas pada manajemen ASN, yaitu profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi, keadilan, dan kesetaraan. Dia menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan diri sendiri. Seharusnya sebagai seorang ASN dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Dari contoh kasus operasi tangkap tangan Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Cimahi terkait pungli PTSL maupun kasus mafia tanah yang dialami oleh artis Nirina Zubir yang menangkap beberapa oknum pejabat BPN, bisa dilihat pelanggaran terhadap nilai manajemen ASN. Maksud dari manajemen ASN ini sendiri adalah bagaimana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dari kasus di atas sudah sangat jelas dilanggar. Serta dari nilai smart ASN yang harusnya untuk memberikan pemahaman literasi digital, bukan hanya dari kecakapan digital tapi juga dari tanggung jawab penggunaannya. Seperti kasus mafia tanah di atas, adanya pembuatan data palsu untuk penerbitan sertifikat, serta adanya illegal akses dari sebuah akun yang keamanannya berhasil ditembus oleh mafia tanah. Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dari kasus OTT di Cimahi, pungli PTSL terkoordinir dari tingkat RT RW, selanjutnya diserahkan ke tenaga harian lepas, dan terakhir dikumpulkan oleh Kepala Seksi di Kantor Pertanahan. Begitupun dari kasus mafia tanah, ada kerjasama dari beberapa oknum pejabat BPN yang melakukan kecurangan ini. Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan adanya kontrol dari lingkungan kerja, baik dari rekan kerja yang mengingatkan ataupun melaporkan kecurangan, atau kontrol dari pimpinan terhadap berlangsungnya pekerjaan, sehingga celah ini tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum yang nakal. Baik, kita telah melihat 2 contoh video mengenai bad practice serta best practice, yang mana dalam hal ini bad practice yang ada di ATR BPN terdapat pungli yang terdapat di Kantor Pertanahan Cimahi serta mafia tanah yang terdapat di Jakarta Selatan. Mengenai pungli yang terdapat di Cimahi tersebut merupakan suatu bentuk pencorengan terhadap integritas yang dimiliki oleh ASN, yang mana dalam hal ini pula
Hal tersebut juga telah mencoreng adanya semangat Indonesia untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi, yang mana hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana dalam hal ini pula seharusnya seluruh pegawai ASN memiliki integritas yang tinggi dan juga menghindari adanya tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu pungutan liar. Yang kedua, mengenai mafia tanah di Jakarta Selatan, hal tersebut juga telah mencoreng adanya nama baik dari instansi ATR BPN, yang mana dalam hal ini kebanyakan dari kasus mafia tanah dijerat menggunakan pasal 263 KUHP, yang mana dalam hal ini mengenai pemalsuan dan juga pembuatan dokumen palsu, dan dibarengi dengan pasal-pasal lainnya tergantung tindak pidana yang mereka lakukan. Yang mana dalam hal ini pula seharusnya para ASN yang terdapat di ATR BPN tidak lagi terdapat mafia tanah, di mana dalam hal ini ASN haruslah memiliki integritas yang tinggi dan juga berorientasi terhadap pelayanan, yang mana nantinya hal tersebut akan membuat nama baik dari instansi ATR BPN lebih baik ke depannya. Pungutan liar disebabkan karena lemahnya proses pengawasan atau sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Dari kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Kota Cimahi menandakan pengawasan baik oleh atasan maupun seluruh SDM kantor belum terlaksana secara optimal atau terkesan bahkan dibiarkan. Pengawasan eksternal sendiri oleh masyarakat juga belum terlaksana karena masyarakat takut sertifikatnya tidak diproses jika melapor, serta belum transparannya pelaksanaan program PTSL kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengira bahwa untuk sertifikasi bidang tanah itu membutuhkan sejumlah biaya, sehingga pengawasan baik oleh instansi, oleh masyarakat, serta stakeholder terkait harus dilaksanakan secara optimal dan sebaik mungkin untuk menghilangkan pungli dari program PTSL. Selanjutnya, hubungan isu pungli dan mafia tanah terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Oknum yang terlibat melakukan pelanggaran terhadap yang pertama, nilai dasar ASN, pasal 4 Undang-Undang ASN, dengan tidak memberikan pelayanan yang profesional, akurat, dan jujur. Yang kedua, pelanggaran terhadap kode etik ASN, pasal 5 Undang-Undang ASN, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, serta tidak melaksanakan tugas dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga, pelanggaran terhadap fungsi dan tugas ASN, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang ASN, dengan tidak memberikan pelayanan kepada publik dengan menerapkan nilai transparansi, profesional, dan berkualitas. Yang keempat, pelanggaran terhadap kode etik digital. Oknum yang terlibat memanfaatkan teknologi digital dengan pemalsuan data dan informasi, serta adanya penggunaan illegal akses terhadap akun digital kantor. Kabar gembira bagi seluruh masyarakat di Banyuwangi yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penyerahan sertifikat bagi seluruh masyarakat Banyuwangi yang ikut dalam program Badan Pertanahan Nasional atau BPN ini. Total terdapat 64.350 sertifikat yang siap diserahkan. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Ribut Hari Cahyono menuturkan sebanyak 64.350 sertifikat hak atas tanah atau SHAT telah rampung dikerjakan. Dalam kata lain, target sertifikasi di tahun 2021 ini telah terpenuhi. Diketahui Banyuwangi sejak lama memiliki volume pekerjaan dan permasalahan-permasalahan yang dinilai cukup tinggi. Ribut berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Budiono beserta jajarannya siap membantu masyarakat mencari solusi permasalahan tersebut. Sementara menurut anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan PTSL mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN mengklaim memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Dalam menyosialisasikan PTSL kepada masyarakat di Banyuwangi, dia meminta agar informasi mengenai PTSL dan juga program strategis lain dapat diteruskan kepada sanak saudara dan tetangga.
Sedangkan Kepala Bagian Pemberitaan Antar Lembaga Kementerian ATR BPN Indra Gunawan mengungkapkan, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan permasalahan pertanahan. Contoh nyatanya .atrbpn.go.id yang merupakan portal untuk mengakomodasikan segala pertanyaan, keluhan, dan media penyalur aspirasi masyarakat dalam semua pelayanan Kementerian ATR BPN. Pada video best practice tentang PTSL Kabupaten Banyuwangi yang telah kita lihat tadi, dapat ditunjukkan bahwa hal itu sangat menerapkan manajemen ASN dan smart ASN. Contohnya pada salah satu asas manajemen ASN yaitu profesionalitas. Dengan menyelesaikan target PTSL dengan sangat baik, sehingga hal tersebut dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan masyarakat akan pelayanan yang optimal. Secara keseluruhan, seluruh pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini juga telah menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu diantaranya adalah melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, jujur dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dari program PTSL di Kabupaten Banyuwangi ini, kita bisa melihat penerapan nilai manajemen ASN dan smart ASN. Dari segi manajemen ASN yaitu tentang kedudukan dan peran aktif dari ASN untuk mendukung kegiatan pemerintah termasuk salah satunya PTSL sebagai program strategis yang saat ini sedang dikebut untuk rampung dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dari PTSL Kabupaten Banyuwangi sebanyak 64.350 sertifikat hak atas tanah atau SHAT telah selesai dikerjakan dan siap dibagikan ke masyarakat. Sehingga target sertifikasi tahun 2021 di Kabupaten Banyuwangi berhasil terpenuhi. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan juga lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung, bukan hanya dari instansi terkait, tapi juga dari pihak lainnya atau stakeholder terkait, seperti dari perangkat desa yang membantu suksesnya kegiatan ini, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk membantu kelancaran program PTSL maupun program kerja lainnya, masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan permasalahan pertanahan. Contohnya, Tanya ATR BPN. Masyarakat bisa mengakses media sosial ATR BPN untuk bertanya terkait permasalahan pertanahan ataupun menyampaikan keluhan terhadap pelayanan pertanahan. Sehingga penerapan nilai smart ASN tentang kecakapan literasi digital juga bisa terlaksana. Lalu mengenai contoh best practice yaitu mengenai PTSL yang terdapat di Banyuwangi itu sendiri merupakan suatu langkah yang bagus yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, di mana hal tersebut mendukung adanya program strategis nasional yang mana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu salah satunya mengenai percepatan sertifikasi tanah yang ada di Indonesia, di mana hal tersebut merupakan suatu langkah yang bagus dan dapat dijadikan suatu contoh bagaimana Kementerian ATR BPN memberikan pelayanan secara profesional dan juga optimal terhadap masyarakat. Terima kasih. Suksesnya program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi merupakan perwujudan dari suksesnya sistem manajemen ASN, di mana seluruh ASN telah mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam pekerjaannya sebagai pelayan publik. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, sistem kerja Tiki Taka ideal digunakan pada kantor pertanahan tersebut, di mana seluruh ASN dituntut untuk inovatif dan kreatif, tetapi tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, serta harus merancang sifat fleksibel, yaitu menerapkan berbagai peran atau role pada pekerjaannya. Pada sistem ini, pemimpin juga harus siap sebagai full-time leader. Penerapan sistem ini serta optimalnya aktualisasi nilai berakhlak pada seluruh ASN mengantar Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten dengan capaian terbesar PTSL di seluruh Indonesia. Hubungan pencapaian program PTSL Kanta Banyuwangi dengan manajemen ASN dan smart ASN adalah pencapaian ASN dalam menerapkan nilai dasar ASN, melaksanakan kode etik ASN,
dan menjalankan fungsi dan tugas ASN.